Yo ho, all hands hoist the colors high. Heave ho, Di saat diri kita dipilih oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menerima sebuah anugerah di mana diri kita bisa melihat dan mengenal berbagai macam hal yang berhubungan dengan dunia supranatural. Pastinya akan ada beberapa perbedaan yang menonjol di dalam diri kita. Entah dari pola pikir, sifat, atau sebuah kebiasaan. Pastinya akan berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Bahkan, semua perbedaan tersebut akan nampak saat diri kita masih di dalam kandungan. Ya teman-teman, tidak sedikit orang yang saya temui ketika masih di dalam kandungan, sang ibu yang mengandung dirinya akan mengalami berbagai pengalaman spiritual dan supranatural. Di mana pengalaman-pengalaman tersebut jelas menandakan bahwa bayi yang ada di dalam kandungannya akan terlahir dengan bakat supranatural dan juga kelak nanti anak tersebut akan memiliki perjalanan spiritual dan supranatural sepanjang hidupnya. Lalu, apa saja tanda yang muncul pertama kali pada diri seseorang saat dirinya ternyata akan memiliki perjalanan spiritual dan supranatural? Simak video ini sampai habis. Tanpa disadari, perjalanan spiritual dan supranatural seseorang yang memang telah menjadi takdir hidupnya akan dimulai walaupun diri dia masih berada dalam kandungan. Dan dari beberapa orang yang pernah saya temui, bahkan ketika masih di dalam kandungan pun, sang ibu yang sedang mengandung akan mengalami berbagai mimpi aneh yang menunjukkan bayi dalam kandungannya akan memiliki perjalanan spiritual atau supranatural sepanjang hidupnya. Entah sering bermimpi bertemu dengan anggota keluarga, atau bermimpi bertemu dengan orang yang tidak dikenal, atau bermimpi ada sesuatu yang masuk ke dalam kandungannya, dan berbagai macam mimpi lainnya, di mana pada intinya mimpi-mimpi tersebut menggambarkan ada sesuatu yang spesial pada anak yang ada di dalam rahimnya. Bahkan tidak jarang seorang ibu yang mengandung anak dengan bakat spiritual dan supranatural juga akan sering melihat berbagai makhluk alam gaib atau mendengar bisikan-bisikan makhluk alam gaib sampai diri dia melahirkan anak tersebut. Lalu teman-teman, di saat seorang anak terlahir di dunia ini dan dia dipilih untuk mempunyai bakat supranatural dan spiritual, tidak jarang, walaupun baru saja dilahirkan, diri dia sudah bisa langsung dijaga dan didampingi oleh sosok kodam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kebiasaan yang sering dilakukan oleh anak tersebut. Entah sering melihat tajam ke satu sisi tertentu dalam sebuah ruangan, entah sering terlihat asik bermain sendiri, sampai melakukan aktivitas-aktivitas yang sejatinya janggal dan jarang dilakukan oleh anak-anak seusianya. Pada usia ini, terkadang seorang anak akan sulit membedakan apakah yang dia lihat itu manusia atau bukan. Dan terkadang dia juga akan berpikir bahwa semua orang melihat apa yang sering dia lihat. Nah, mungkin teman-teman pernah ada yang merasakan di mana ketika diri kita waktu masih kecil seringkali melihat hal-hal yang tak masuk akal. Entah itu makhluk alam gaib atau melihat sebuah energi dan lain sebagainya. Kan tetapi semakin beranjak dewasa, penglihatan tersebut menghilang. Ya, karena memang pada usia tertentu, kita akan mengalami fase di mana kesensitifan akan hal-hal gaib dalam diri kita akan memudar atau bahkan tertutup sementara dikarenakan beberapa faktor. Dan hal ini akan saya bahas juga pada video selanjutnya. Selain itu teman-teman, ketika seseorang terlahir dengan bakat supranatural, terlebih lagi diri dia memancarkan sebuah energi yang sangat disukai oleh makhluk alam gaib.
walaupun dirinya masih sangat kecil. Tidak menutup kemungkinan akan membuat banyak makhluk alam gaib tertarik untuk datang. Entah sekedar hanya ingin bermain atau datang untuk berniat menjadi pendamping diri anak tersebut. Dan sudah pasti, dikarenakan usianya yang masih dini, akan sulit sekali menahan berbagai energi dari makhluk alam gaib yang datang menghampiri diri dia. Maka tidak jarang, seorang anak yang terlahir dengan bakat spiritual dan supranatural akan sering mengalami sakit dari yang ringan sampai penyakit yang berat. Anak ini biasanya akan terus mudah sakit sampai ada orang lain yang bisa menutup energi tubuhnya agar tidak dirasakan oleh makhluk alam gaib, atau sampai dirinya tumbuh menjadi lebih dewasa dan bisa mengendalikan energi yang terpancar dari tubuh dia. Itulah teman-teman beberapa pertanda ketika diri kita terlahir di dunia ini dan dipilih oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk mempunyai sebuah anugerah dapat melihat atau mengetahui berbagai macam hal yang berhubungan dengan dunia supranatural. Kan tetapi, apakah perjalanan supranatural dan spiritual berhenti sampai di situ? Tentu saja tidak. Setelah kita beranjak menjadi lebih dewasa, maka akan ada fase lain di mana pola pikir yang berkembang, lingkungan hidup, pergaulan, bahkan sampai pengaruh keluarga menjadi penentu apakah bakat supranatural dan spiritual kita akan berkembang atau akan hilang dan terkunci untuk sementara waktu. Dan hal ini akan saya bahas pada perjalanan spiritual bagian kedua esok hari. Untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung kepada saya, secara live, teman-teman bisa juga memfollow akun Instagram saya. Bahkan di akun Instagram, saya juga sering mengadakan sesi video call secara pribadi, di mana jika teman-teman ingin bertanya secara personal kepada saya, teman-teman bisa join di sesi tersebut. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng. Yo.